Gak jujur ya orang ini, ya Allah. Dengar nggak? Setiap yang mendengar firman Tuhan itulah. Dia lari kemana-mana. Oke, saya ulang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, saya tanya di ayat ini. Di ayat ini saya pakai data lo ya. Di ayat ini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, yang disampaikan oleh bapaknya kepada Yesus ini, saksinya siapa? Kapan? Saksinya aja siapa dulu lah, jangan kapan loh. Ya, yang mendengar firman inilah semua saksinya. Inilah ya, Kristen ini hanya apa ya, yang musuhnya dia ini adalah kejujuran. Perlu jujur saja. Perlu jujur saja. Iya, bagus itu. Daripada kamu tidak ketika kamu Tobing, aku tanya, kamu menyaksikankah ketika bapaknya Yahweh ini ketika menyampaikan firman kepada Yesus? Kamu menyaksikan saat itu? Tapi diberitahu, kami diberitahu. Baru ditahu. Saya tidak tanya diberitahu. Saya tanya saksi. Kamu menyaksikan tidak? Tidaklah. Saya nggak menyaksikan karena saya belum lahir. Nah itu. Nah kalau begitu, kalau kamu tidak menyaksikan, kalau kamu tidak menyaksikannya, makanya saya bertanya, siapa saksinya ketika Yesus menerima firman dari Bapaknya? Siapa? Firman. Gimana kamu sekarang ini? Dia itu. Di ayat ini Pak, dia cerita bohong atau cerita betulan sih ayat ini? Yesus itulah firman dan kami bersaksi. Oke. Jadi ini Yesus adalah firman. Oke, saya ganti ya. Makanya gini itu bro. Sebab segala Yesus yang Yesus sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus telah mengutus Yesus. Begitu. Gimana sih kalian ini? Kalian ini musuh kalian adalah kejujuran. Perlu jujur saja. Ya bagus kalau begitu kejujuran. Masalahnya kalian tidak jujur. Kristen itu musuhnya adalah kejujuran. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan Yesus menerima firman dari Bapaknya, siapa saksinya Yesus menerima firman dari Bapaknya dari Yahweh ini? Siapa saksinya? Itu satu. Jadi Yesus saksinya. Yesus saksinya. Dia firman itu ya. Kami saksinya. Oke, Yesus saksinya. Cuman satu. Itu di pengadilan dibuang, dilempar ke sampah itu kalau cuman satu. Sama seperti Allahmu tadi kan? Jadi siapa saksinya Yesus dengan siapa? Ya Yesus itu kan firman. Iya, kalau Yesus saja saksi dibuang ke sampah. Tidak. Harus dua saksi itu, minimal dua saksi itu. Dialah firman itu dan kami. Iya, saksi itu kalau kamu menggunakan Yesus saksinya itu dibuang oleh pengadilan, nggak dipakai karena hanya satu. Kalau saksi itu minimal dua, baru betul. Ya itulah. Saksinya kalau cuma Yesus itu berarti bohong. Harus dua. Saksinya. Yesus dengan siapa saksinya di sini? Dia saksinya. Firman. Dia itu firman. Iya, Yesus saksinya Yesus. Betul, saya sudah terima. Firman itu. Kalau Yesus hanya sebagai saksi itu di pengadilan bukti hanya satu bukti itu dilempar, harus dua alat bukti. Yesus dengan siapa? Kamu harus cari lagi. Itu Allah dengan Jibril. Oh, jadi dengan Yahweh, Yesus dengan Yahweh maksudnya. Harus dibuang itu semua. Dia boleh bingung. Iya kan? Tobing. Bernarasi begitu. Tobing, dengar dulu Tobing. Kalau di pengadilan dua alat bukti itu sah. Jawabmu sendiri. Iya, kalau saya tadi ditanya siapa saksinya, aku bilang ya Allah dengan Nabi Muhammad dengan Jibril kan begitu. Nah di sini
Iya sudah, sekarang kamu aku udah jawab. Sekarang aku tanya kepada kamu, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kau nggak bisa jawab? Dibuang. Oke, kita tanya lagi. Berarti. Sebab segala firman yang telah aku sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, siapa saksinya ketika Yesus menerima firman dari Bapa, dari Yahweh? Jujur kamu dengan kita, udah kamu jawab sendiri. Kalau saat tidak ada saksinya itu dibuang, berarti kamu buang. Saya kan sudah jawab. Saksinya Allah, malaikat dengan Nabi Muhammad. 3 saksinya. Saksinya tidak lebih dari 2, berarti itu dibuang. Berarti Kamu saksinya cuma 1. Kamu saksinya cuma 1 loh. dibuang. Enggak, itu yang kamu bilang kan? Berarti betul kamu bilang kan? Allah, Jibril, Muhammad kamu buang. Iya betul 3. Saksinya kuat. Lalu kamu siapa saksinya di sini? Ya sama itu tadi. Berarti kamu Oh, copy paste. ya sama itu tadi. Berarti kamu buang. Oh, copy paste. Ternyata ya teman-teman, teman-teman. Jadi mudah sekali mematahkan Kristen itu, ya mematahkan Kristen itu mudah sekali. Ketika dia menanyakan demikian, kita tanya balik. Siapa saksinya ketika Yesus menerima firman dari Bapaknya? Macet pasti itu. Ya, Pasti dia ikut-ikut itu. Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tobing. Dilanjut dengan yang lain, Bang Tobing. Saya mau ngopi dulu. Bang Tobing, saya lanjut dengan yang lain. Saya ngopi dulu ya, Bang Tobing. Maaf ya. Muhammad dan Allah, Jibril dan Muhammad kita buang karena nggak laku di. Tadi dia ikut-ikut, sekarang dibuang. Astagfirullahaladzim. Berarti itu narasimu kan? Begini Bang Tobing. Sabar dulu Bang. Makanya gantian. Makanya kalau ngomong itu gantian. Dengan baik. Makanya kalau ngomong gantian biar paham. Saya bilang begini. Kalau di pengadilan 2 alat bukti itu sah, atau dua atau lebih itu sah. Saya menyampaikan 2 alat bukti. Malah 3 saya bilang Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu saksinya sah di pengadilan. Tetapi kalau di Kristen mengklaim bahwa saksinya Yesus hanya 1 saksi Yesus, itu dibuang oleh pengadilan. Udah, itu kakaknya. Sekarang saya tanya, siapa saksinya ketika Yesus menerima firman dari Bapaknya? Jawab. Ya kami saksinya semua. Tadi kau bilang, oh saya tidak menyaksikan pada saat itu. Sekarang aku saksinya. Inilah saya bilang ya, teman-teman yang di bawah, Kristen ini hanya ketidakjujurannya saja sehingga dia menutup dirinya, atau kafaru ya, atau kafir ini karena menutup dirinya sehingga begini, tidak jujur. Padahal kalau dia mau mengatakan saksinya adalah Yesus dengan Yahweh, sudah betul itu. Tetapi Yahwehnya dia nggak mau ngomong, cuman Yesus doang. Coba tadi berkata, oh saksinya Yesus dengan Yahweh, ya sudah, saya selesai, nggak ada masalah, 2 alat bukti sah berarti. Ya itu bagi kamu, karena bagi kami itu. Berarti kalau ini harus dibuang. Itu adalah firman. Firman ini harus dibuang karena tidak ada saksi. Di pengadilan dibuang ini. Dibuang saksi itu, nggak dipakai ini. Makanya itu bro, kalau di pengadilan ini contoh ya, saya ambil contoh Tobing. Kalau di pengadilan hanya 1 alat bukti itu dibuang, ayat ini tidak dipakai artinya. Cuma saksi. Berarti Yesus berbohong di sini karena menggunakan bukti 1 saja. Saksinya cuma Jibril aja, berarti dibuang. Dia mau cari remis. Oke, yang lain teman-teman lanjut aja, saya bikin ngopi dulu ya. Sudah bubuk ya, kasihan dia nanti nangis di pojokan. Ya lanjut aja teman yang lain ya. Silakan Makanya Bang. jujur dengan agamamu ya. Jujurlah dia jujur. dengan agama kalian. Oh kalau kita Bagus jujur agama Pak kalian atau kalian Bing? bahas. Hah? Iya jujur, kalau kita Gimana? jujur Bang. Jujur. Kalau kalian jujur, takkan mungkin kalian membandingkan agama Islam dengan Kristen. Karena itu udah jalurnya udah beda, udah jalur beda masing-masing. Tidak bisa dibenturkan itu sebenarnya. Kalau kita benturkan ya ginilah jadinya. Semua mencari apa kan? Dari jalan masing-masing. Ya udah, memang harus begitu. Biarlah kami mengimani kitab kami, ya kalian mengimani kitab kalian.
Jangan diutak-atik, jangan buat narasi macam mana seperti live saya tadi itu. Dia yang apa? Dia langsung menyimpulkan. Nggak boleh kita menyimpulkan kitab orang lain, nggak boleh. Itu yang saya bilang tadi. Jangan kita mau berdebat masalah ini itu. Karena kita isi semua itu belum kita ngerti semua itu apa isinya, apa maknanya semua. Sama seperti si Charles tadi. Dia agamanya itu mungkin kitabnya pun dia nggak tahu juga kan? Siapa? Semuanya. Charles tuh? Mana? Apanya yang nggak tahu? Yang mana bang? Ya agamanya lah. Agamanya apa? Nggak ada kita yang tahu semua rahasia Tuhan itu, kita nggak ada yang tahu. Makanya kita membaca kitab itu ya kita baca betul-betul, kita selidiki betul-betul, kita cari betul-betul. Jangan kita bandingkan dengan Emang kitab tadi orang bisa lain. menjawab yang ditanyakan sama Pak Baal? Ya kenapa nggak bisa? Kan udah saya jawab semua. Kamu bisa menjawab tadi yang ditanyakan sama Pak Baal? Ya kan udah saya jawab semua. Maksudnya Udah jawaban dijawab? saya sesuai dengan seleranya. Ya nggak bisa jawaban saya, jawaban dia ya nggak bisa saya selera kan jawabannya Jawaban dengan kamu Anda. tidak ada yang sesuai tadi dengan Bible kamu sendiri. Iya, kamu itu Kamu tidak bisa. sama Bible kamu sendiri aja nggak sesuai, apalagi dengan harapan kami. Jadi kalau ujian Iya, makanya itu. tidak lulus gitu. Ya, Dengan bagi isi kamu Bible ya. kamu sendiri aja tidak sesuai, apalagi dengan harapan kami. Bagaimana? Ya gimana isi Bible? Kamu tahu isi Bible semua? Emang kamu tahu Kamu isi tahu isi Bible Bible? kamu sendiri? Emang kamu tahu isi Bible kamu sendiri? Iya, saya jelas saya nggak tahu semua, tapi saya ngerti. Oh Apa ya yang ditulis di udah, Bible itu saya jangan ngerti. nyerocos. Kalau memang nggak tahu nggak usah nyerocos Ya, framing sana makanya itu. framing Jadi sini. kenapa kamu bilang saya bilang Bible saya nggak Kamu sesuai framing dengan Bang Bible? Charles nggak ngerti apa-apa. Apa Ya, kamu tanyalah nyerang sama Bang dia. Bang Dia Charles, tahu sedangkan nggak kamu Qurannya? ditanya Tahu saja nggak? tidak ada yang tahu. Nggak, coba tanya dia. Kamu ditanya Ayolah. aja tidak ada yang tahu. Ditanya sama Pak Kenapa Baal dia juga tahu? kocar-kacir. Kenapa kocar-kacir? Kamu aja ditanya itu sama nggak? Pak Baal aja kocar-kacir gitu. Framing sana framing Gimana sini seolah-olah kamu kocar-kacir? paling hebat, sok nasehatin. Nggak Aduh, bisa gitu. Kita nggak bisa menarasikan Kamu kita yang nggak orang lain. bisa, Nggak bukan bisa. kita. Lu doang yang nggak bisa. Kalau Bang Dari tadi Charles kita memperhatikan wajar kok aja. jawaban lu itu gimana. Baru mualaf bang. Dari tadi kita memperhatikan jawaban lu kocar-kacir. Seolah-olah lu Gimana paling ngerti kocar-kacir? ketika Pak Ya, Baal ya udah saya diem. jawabkan ya saya Seolah-olah lu jawab yang dengan paling yang ngerti Biblos lu sendiri. ya saya Ya. jawabkan dengan secara yang saya ngerti. Gimana? Apa? Kenapa kamu pula mau membuat saya menjawab dengan keinginanmu? Tidak bisa. Tidak bisa saya menjawab dengan Tidak bisa. keinginanmu. Kalau kamu Ketika tidak Pak puas Baal dengan diam, jawaban yang saya baru itu kamu nyerocos deritamu. sana sini. Nanti Itu ketika Pak Baal deritamu. ngomong lagi, kamu langsung meringkuk. Meringkuk gimana? Ya itu kan masalah dia yang bawa narasi. Ya kalau bagi saya ya ini iman saya. Ditanyakan Mau kamu apa apain, kok tetap jawab inilah yang saya apa. yakini. Merepet Inilah yang saya yakini. sesudah nggak berhasil ngomelin Pak Baal, merepet sana sini, nyenggol sana sini. Apa lah ini? Nyenggol apa? Mana saya nyenggol? Saya Laki-laki menjawab kok terus. merepet. Kenapa? Laki-laki kok merepet. Framing sana, framing Masalahnya sini. gini, Nyenggol Bang, kan sana, kalau- nyenggol sini. Rukun iman kita kan mengimani kitab-kitab yang terdahulu bang. Jadi nggak apa-apa kita akan membaca kitab Ya, apa tuh? kita membaca tapi kan nggak boleh framing, Pak. Nggak boleh menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri. Iya makanya Ya, saya makanya kita kan semuanya harus kita baca semua, Pak. Perikop itu beda. Kitab ya kan kalau kitab nggak Injil ngerti kami ini juga, Pak. Dengar, Pak. Kitab Injil kami ini juga bukannya kita aja pakai, Pak. Iblis Oh, kitab menggoda bukan bukan itu. Injil, Bible itu. Iblis pun menggoda manusia itu dengan kitab ini, Pak. Bible pak bukan Iblis Injil menggoda pak. Iblis manusia juga dengan menggoda kitab, Pak. dengan kitab kami. Dari mana? Bagiannya mana dari kitabmu yang dipakai iblis untuk menggoda kalian? Oke, kita lanjut ya. Bukan kitab. Dari Nah, Alkitab ini Oh ya, juga. silakan, Bang. Iblis mencobai Yesus itu juga dengan isi kitab loh, Mbak. Host gedein layar Pak Baal. Siap. Bukan masalah kita apa? Kitab Tanya Bunda lanjut aja Bunda. kitab Injil Iya, ini, nggak apa-apa, Pak Baal. Injil juga dipakai
Injil menggoda. apa? Tahu kamu isi Injil? Kamu Injil ginjal itumu. Ya Dari inilah kitab tadi kami nih. Injil. Kamu Ya, tahu inilah tidak kitab kami. kamu tahu tidak isi Injil dan isi Biblosmu sendiri? Hmm. Alkitab Ya, atau iya. bukan Injil. Itu Kitabmu mereknya itu Alkitab. siapa bilang Injil? Kamu tahu enggak bedanya Injil sama Mereknya kitabmu Alkitab, itu? Pak. Iya, iya itu memang Alkitab. Iya, apa iya? Alkitab itu isinya Injil. Injil itu Begitu kabar sudah baik. dibenarkan Udah. baru kamu jawab iya. Ya kabar baik. Begitu Ya, kamu ngapain sudah kamu dibenarkan ngetes baru saya tanya iya, itu? iya. Kami itu Dari sudah tadi tahu yang iya kamu tanyakan aja. itu sudah tahu. Yang Kamu kamu tahu tanyakan tidak tahu. isi Bible kamu sendiri? Tahu tidak isi Ah. kitab kamu sendiri? Ya tahu lah, kenapa nggak tahu? Tahu Coba enggak lihat bedanya keseluruhan sama saya Injil bisa hafal ini sesungguhnya? semua. Nggak Tahu hafal enggak saya semua. isinya sama Injil Coba yang saya mengerti. diturunkan untuk Yesus tuh? Tahu tidak? Saya mengerti kitab saya. Itu Coba saja. bedakan kalau memang mengerti nih, kamu jawab apa bedanya? Saya besarkan layar kamu, biar pede kamu jawabnya cepat. Beda apa? Ya, Apa yang kamu Lagu mau apa? langsung. Yang kamu mau itu apa? au. Yang kamu mau itu apa? Ah. Sekarang yang kamu mau itu apa dari saya? Apa? Apakah saya juga harus memaksakan saya untuk mengimani kitabmu? Kalau kamu paksa untuk mengimani kitabmu, ajarkan kitabmu kepada saya. Nggak perlu, Bang. Nah itu. Kitab lu aja Jadi nggak apa yang mau, paham. Lu sebut Makanya- Injil. Lu Ah, tahu isi kalau Injil kamu tuh. menerangkan Lu tahu Injil ya? isi kitab lu sendiri. Tahu enggak bedanya kitab lu sama Injil? Ya kitab kami ini Injil lah, kabar baik. Tahu kamu kabar baik kan? Semua Itu kabar mereknya baik Alkitab, Pak. Bukan mereknya Injil. Kitab bukan kau itu Alkitab. bukan Injil namanya. Walaupun kau sebut kitab kabar baik, kabar buruk, kabar hebat, nah itu bukan Injil kitabmu tuh. Jadi apa? Mereknya Alkitab, Pak. Biblos. Atau Ya, Bible. Alkitab, Biblos. Kitab kau itu namanya isinya Biblos. apa? Jangan ngaku-ngaku Isinya apa? Injil. Iya, isinya apa? Isinya tuh surat-surat Paulus. Iya, surat Paulus itu isinya apa? Mengajarkan apa? Iya. Iya, mengajarkan apa? Ya beda lah Surat sama Paulus Injil yang punya Yesus tuh. Beda lah, Iya. gimana sih lo? Kitab Paulus mengajarkan apa? Kok ngaku-ngaku Injil Ada di pula? situ diajarkan untuk membunuh, memperkosa enggak kan? Di mana? Di Injil Di yang mana? kami baca itu, Paulus. Ada Ada. enggak diajarkan enggak kan? Ada. Ada diajarkan kami harus membunuh, memperkosa, enggak kan? Ada, memuaskan Ada, Pak. birahi aja ada, masa iya nggak tahu kau? Itulah makanya Disuruh kamu berzina harus aja pandai ada memahami kitabmu itu. Jangan kamu lihat di situ. Disuruh ngajarin selingkuh Pemahaman aja kita saja ada. sudah berbeda Demam kau tentang nanti. Injil dan Bible. Demam kau Dengar nanti dulu. kalau dikasih Pemahaman tahu kita isi saja Biblemu sudah tuh. berbeda. Nah kau bilang Injil tuh kabar baik Iya. untuk Kau dengar memuaskan dulu. birahi. Iya. Pemahamanmu itu aja udah berbeda. Gimana saya Pemahaman bisa yang mana? mau apa? Pemahaman yang mana? Pemahamanmu tentang Injil aja udah berbeda dengan saya memahami Injil. Pemahaman yang mana? Iya, saya memahami Injil itu semua kabar baik. Kamu kan berbeda memahami Injil. Jadi isi Amsal 7, 18, 19 itu kabar baik ya? Ya kabar baik semua itu. Kita Oh, diajarkan kabar semua di situ. baik. Inilah yang benar, inilah yang salah. Itu Maksudnya Bang itu Oh, kabar itu yang baik. diajarkan. Inilah Iya. yang benar, Jadi- inilah yang salah. Yang Itulah diajarkan. ini Tanya apabila artinya aja, dua orang tanya yang arti berkelahi dan nubuatan wasit. istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu dan janganlah Ya kan, kau dipotong merasa kan tangannya sayang kan? kepadanya. Dipotong kan? Oh, itu tujuannya apa itu? Terus Makanya istrinya itu tuh kenapa dibilang bisa itu. menangkap itu? Pemahaman Kenapa itu dipotong? berbeda dengan yang kami Kenapa pahami. perempuannya menangkap itu? Maksudnya gimana kok ditangkap itu? Kok bisa Pemahaman itu kepikir berbeda. bikin ayat kayak gini? Maksud saya nonton Bukan, ya gitu pemahamanmu depan itu berbeda. orangnya. Bukan Makanya gitu, saya itu tanya pemahamanmu berbeda. apa awal asal mulanya ayat ini muncul? Pemahamanmu itu Coba saya tentang tanya, memahami apa Injil asal itu mulanya kita ayat berbeda, ini bro. muncul? Bang, Berbeda. Bang- Jadi Bang makanya Taufik. bisa kita samakan. Ya. Bible yang ada di Indonesia ini sudah terjemahan apa enggak, Pak?
Atau originalnya itu memang bahasa Indonesia ini? Originalnya, Bible. ya originalnya dari sana lah bang. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oh iya, berarti yang ada di Indonesia ini sudah terjemahan ya? Sudah ditafsir ya? Iya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak. Itu sudah ditafsir belum, Bang? Hah? Sudah ditafsir apa belum itu? Ditafsir gimana? Iya, maksudnya diterjemahkan itu sudah ditafsir apa belum? Ya diterjemahkan ya, sesuai dengan yang dikatakan di Gede-gedekan aslinya. gambar host. Iya, itu sudah ditafsir apa belum itu? Terjemahannya itu? Ditafsir gimana? Ya terjemahnya ya apa yang Nggak paham dia, Bang. katakan ya. Ya itu. Nggak paham dia. Dia Susah. masih Susah banget. Kalau sudah ditafsir, kenapa Bang Toping menafsirkan lagi begitu? Kita kan cuma baca itu apa yang ada di kitabnya, itu ada di Bible-nya itu. Maka Kita cuma bahasanya baca, nggak mereka nafsir. bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu. Ya, sama. Itu jawabnya itu sama, kami juga Yesus bukan yang dari dunia ditulis ini sana, asalnya. itu artinya. Yesus bilang bukan dari dunia, sama. Ini. Kuduskanlah bukan dari mereka dalam dunia ini. kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya udah, ya itu yang tertulis ya. Boleh izin ya teman-teman, kita lanjut yang tadi ya. Ya, silakan. Nah, oke. Tadi kan menjawab pertanyaan bahwa siapa saksi sudah terjawab, tetapi ketika kita balikan siapa saksi mereka tidak bisa menjawab. Kita lanjut ke ini ya Bang Tobing supaya fokus ini ya. Tadi ini tentang kebangkitan dan penyaliban nih kan sini ya. Nah, di sini saya ini coba di Matius 26:39. Bang Tobing nggak pernah baca Bible, jadi saya tunjukkan aja ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Pertanyaan saya, Yesus berdoa di sini dikabulkan atau tidak? Paham nggak ayat ini? Paham nggak ayat ini? Ayat ini Yesus bersujud berdoa agar dihindari dari maut atau cawan itu, yaitu tentang penyaliban atau pembunuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, kan begitu. Makanya dia lari ke Taman Getsemani menghindari penangkapan. Tetapi di sana Yudas nantinya berkhianat, memberitahu tempat Yesus, kan gitu. Nah, di sana Yesus berdoa agar dia dibebaskan dari maut atau dari cawan itu, biar cawan itu berlalu, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaan saya, doa Yesus ini dikabulkan nggak bebas dari maut, dari cawan? Tidak. Coba Tobing didengarkan nggak doa Yesus ini? Dia tidak mau disalib ini, dia makanya berdoa. "Ya Bapakku," dia berdoa nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud Yesus nih dan berdoa. Nah, Kristen kalau berdoa dengan sujud kayak Islam gitu loh. Dan katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Pertanyaan saya, Yesus berdoa agar diselamatkan dari penangkapan pembunuhan orang-orang Yahudi, bukan menyerahkan diri di sini. Dia berdoa. Nih, doanya didengarkan atau tidak sama Bapaknya? Ya kan itu jadilah kehendak-Mu, ya. Jadi kehendak Allah itu. Iya, jadi maksudnya doanya didengarkan atau tidak? Tidak dikehendaki, tidak didengarkan atau didengarkan? Ya kehendak Bapa yang terjadi. Iya, didengarkan enggak doanya Yesus? Ya kan didengar. Ya. Ya didengar. Mbak Tobing, pertanyaan saya, Yesus ini berdoa agar dilepaskan dari cawan itu, minta dibebaskan dari maut, diselamatkan, minta diselamatkan. Didengarkan tidak doanya? Ya tapi kan dibilang jadilah kehendak-Mu. Ya, Oke, iya makanya dia menyerahkan masalah dikabulkan atau tidak, ini terserahkan kepada Tuhan, kepada Bapaknya.
Diserahkan, soal dikabulkan atau tidaknya diserahkan kepada kehendak Bapa. Pertanyaan saya, apakah Yesus doanya didengarkan nggak bebas dari maut? Ya didengarkan lah. Dengarkan, berarti Yesus selamat. Ya selamat kan dia naik ke surga. Berarti tidak disalib. Ya dia disalibkan bangkit lagi. Gimana Ini, sih narasinya? Gini saya dengar, saya ulang ya, saya ulang. Saya ini nggak pernah baca Bible nih orang ini. Bukan nggak pernah, ya kan benar. Iya sabar dulu, Anda nih nggak, saya jelaskan nggak mau dengar. Kamu jelaskan. Nyerocos Jelaskan. aja. Maksudnya apa? Ketika Anda ngomong, saya diam. Oke. Ketika saya ngomong, tolong diam, gantian gitu. Oke, ini Yesus belum disalibkan. Yesus ini bersembunyi di Taman Getsemani, kan begitu. Di sini di Taman Getsemani 2 kali dia berdoa. Bolak-balik dia bersujud, berdoa lagi sampai murid-muridnya ditegur, "Kenapa kamu malah tidur?" katanya, "Suruh jaga malah tidur," kan begitu ceritanya. Nah, di sini di ayat Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. "Ya Bapakku, jikalau mungkin, sekiranya mungkin," dia bilang, dia dengan rendah hati artinya tuh, "biarlah maut ini, kematian ini lalu daripadaku." Nah, didengarkan nggak doanya ini? Ya didengarkan. Didengarkan, berarti selamat. Selamat, betul Yesus, berarti betul bahwa Yesus tidak disalib. Tidak disalib. Bangkit lagi kan selamat deh. Iya, oke, berarti tidak disalib kan? Disalib. Tidak. Nah, gimana kalian ini? Saya ulang ya, saya ulang. Saya ulang. Gimana? Saya ulang. Bila kehendakmu, tahu kamu jadi bila kehendakmu. Iya, kehendak Bapak kehendak Bapak itu Supaya tidak Ya disalib. sudah, itu sudah kehendak Allah Keinginan semua. dia untuk tidak disalib. Kehendak Bapak itu sudah kehendak Bapak semua itu, udah. jadi tidak disalib kan? Tidak mati disalib kan? Disalib. Berarti doanya tidak didengar. Gimana sih? Dia bangkit lagi. Orang ini gimana sih? Penggal. Saya ulang. Ini doa Yesus ya. Sabar dulu saya bacakan. Ya Bapakku, Nangis. ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, dia bilang, biarlah maut ini, kematian ini lalu daripadaku. Ini doa Yesus, tapi diakhiri dengan Yesus begini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini keinginan Yesus bebas dari maut, tetapi keputusannya diserahkan kepada Bapa. Maksudnya kan begitu, kehendak Bapa lah yang nanti yang memutuskan. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapa menyelamatkan atau tidak? Ya kan Tidak. kejadian kehendak, berarti udah kehendak. Diselamatkan. Kehendak Allah ya. Ya, diselamatkan berarti memang tidak disalib, betul. Jadi poinnya betul ya. Iya Pak ya. Pak Enggak, Bang, gini, dengar jadi dulu, begini bro. kayaknya Dengar dulu, konsepnya kawan. Pak ya. Kehendaknya itu apa? Jadi Kehendak umpamanya Allah itu apa? Masa kamu umpamanya yang nih Arek menentukan minta, kehendak Allah? ya Allah semoga hari ini tidak hujan, tapi itu terserah kehendakmu ya Allah. Ya Mau begitu. hujan, nggak apa-apa gitu. Iya, Kan kita tahu, Pak, betul. Tapi kan tidak sesuai keinginan Tuhan ya Pak ya. Oh iya. Ya betul Bunda, betul Bunda. Betul, ketika kita berdoa nih, kita mau pergi ke pasar seumpamanya. Ya Allah, mudah-mudahan nih saya mau ke pasar nih, mudah-mudahan tidak hujan lah hari ini, saya mau ke pasar ini. Tapi apapun lah keputusanmu lah yang menentukan mau hujan mau apa terserah kamu, kan begitu. Tapi doanya yang utama dia tidak hujan. Tapi Minta semuanya supaya diserahkan tidak kepada hujan. Tuhan. Karena Nah. iya Betul. karena Allah itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Oke, makanya saya bilang doa Yesus diminta diselamatkan itu didengar Tuhan atau tidak? Dengar Dise- dulu, Tidak didengarkan. dengar dulu, Pak. Tidak.
Kalau yang Tidak didengarkan. Itu tidak Kalau dengarkan Pak. kehendakmu yang Nggak kamu ada itu, inginkan nggak ada. supaya- Walaupun itu kehendak kalau Tuhan, cerita ini tetap menurut doanya Yesus tidak kehendakmu, dikabulkan. Itu terserahmu lah. Itu kan hanya keinginanmu. Loh ini tulisannya loh. Iya, Saya berarti tanya, dia tidak Tapi spesial. di sini kan jadi data lo ya. kamu. Saya data ya. Kehendak. Di pertama di sini ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah maut kematian ini lalu daripadaku, kan gitu. Nah kemudian tetapi janganlah seperti yang kuhendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah kehendak Yesus ini dikabulkan oleh Bapak atau tidak gitu loh. Jadi kan Dikabulkan. Kalau menurut saya dikabulkan, tetapi menurut Kristen tidak dikabulkan karena tidak didengar doanya. jadilah kehendakmu. Itu kan kehendak. Itu Ya kehendak Bapak dikabulkan tidak kira-kira? Kalau ini kan Yesus nih dikabulkan nggak? Yesus minta selamat dari maut, dikabulkan nggak sama Bapak? ya dikabulkan Nggak. lah. Nah kalau dikabulkan betul bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa tidak disalib? Karena Yesus berdoa diselamatkan dari maut. Kamu tahu nggak kehendak Allah di dunia ini itu apa? Kok lari kemana-mana? Ya, makanya itu kan kehendak kamu bilang Pokoknya kehendak. harus indah. Kamu bilang Pokoknya kehendak. harus Kamu tahu disalib. nggak kehendak Yesus? Kehendak Bapak kira-kira kehendak Bapak gini. Dengar dulu. Tobing. Ngomong dulu. Kehendak Bapak dikabul kehendak Yesus menurut kamu. Diam dulu. Menurut kamu kehendak Yesus dikabulkan oleh Bapak. Betul, saya setuju. Artinya Yesus tidak disalib, bebas dari maut. Itu menurutmu, tapi Ini data, saya pakai data lagi ya. Ini loh, saya pakai data ya. Coba dengar dulu, saya pakai data. Dari tadi saya pakai data. Matius, coba ya. Di situ semua. Tobing, saya pakai data dari tadi. Saya mengatakan, Kehendak Allah. saya mengatakan, baik saya pakai data ya. Kamu kan dari nyerocos aja tapi nggak pakai data. Saya pakai data ya. Coba di Matius 3 nomor 7. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, berarti Yesus ini anak yang dikasihi. Makanya ketika Yesus berdoa bebas dari maut, dibebaskan dari maut, biar maut itu berlalu, didengarkan. Oh, di mana Baal? Yesus itu didengarkan bebas dari maut agar tidak disalib. Di mana? Ada jawabannya. Karena dia Yesus anak kekasih. Di jawabannya di sini. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yesus berdoa tadi kan, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Didengarkan enggak? Dan karena kesalehannya Yesus, ia telah didengarkannya, diselamatkan dari maut. Nih, ini minta diselamatkan dari apa tadi? Dari kematian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari mana? Dari maut, dari cawan. Dan karena kesalehannya, kekudusannya Yesus, kesuciannya Yesus, maka ia telah didengarkannya dari maut, diselamatkan dari maut. Ini jadi pertama, penyaliban itu tidak ada karena Yesus adalah anak yang dikasihi, anak yang berkenan Allah kepada Dia, maka ketika setiap doanya itu pasti dikabulkan. Selamat dia. Jadi, kan terjadi Itu klaim gereja.